Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kembali lagi bersama GBD Film Nanti Mas Menyapa. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya sangat percaya damai dan sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu hadir memenuhi hati dan pikiran kita. Haleluya. Saya sangat percaya juga kalau Tuhan masih berikan saya dan saudara kesempatan hari ini. Itu tandanya Tuhan masih mau menggenapi setiap janjinya di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Lukas 5 ayat 25 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam kehidupan kita seringkali kita ada di posisi yang namanya kehidupan yang tidak enak, kehidupan yang menyebalkan, kehidupan yang jengkel terhadap sesuatu, kehidupan yang masalah demi masalah datang, belum selesai satu, masalah satu sudah datang, belum kelar ini sudah menyusul. Kita akan terus mengalaminya selama saya dan saudara masih hidup di dunia ini. Nah, tetapi di lubuk hati kita paling dalam, saya sangat percaya kita rindu akan yang namanya terobosan dalam kehidupan kita, perubahan, pemulihan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika saya dan saudara ada di posisi seperti ini, posisi yang tidak enak, kehidupan yang begini-begini terus, sudah berusaha untuk bangkit tapi terus begini, tidak ada perubahan. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berpikir secara bijak. Jangan lari daripada itu semua, jangan lari dari menyerah, artinya menyerah dari itu semua, tapi kita harus menghadapinya. Sama seperti kalau kita baca di perikop yang sama ini, Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26 ini adalah wujud dari campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat 19 bilang begini, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Bapak Ibu Saudara, mereka mau membawa orang lumpuh ini untuk datang kepada Yesus untuk mengalami yang namanya pemulihan, kesembuhan. Tapi mereka lihat, tidak bisa masuk. Banyak sekali orang menghalanginya. Banyak sekali orang yang menghalangi untuk orang lumpuh ini mengalami yang namanya pemulihan, kesembuhan. Sama juga dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita mau mengalami yang namanya terobosan, seringkali ada orang-orang yang menghalangi kita untuk mengalami yang namanya terobosan itu. Hati kita kah? Dosa kita kah yang kita mau, Tuhan saya mau keluar dari semua ini, saya mau untuk dipulihkan oleh Engkau. Tapi seringkali orang-orang dekat kita, mungkin keluarga kita sendiri, yang menghalangi kita untuk datang mengalami yang namanya pemulihan. Tapi yang Tuhan mau, kita harus terobos. Sama seperti orang-orang yang mengangkat tilam orang yang lumpuh ini. Mereka menerobos, mereka naik ke atap dan menurunkan orang yang lumpuh ini secara perlahan. Dan akhirnya orang lumpuh ini menerima yang namanya kesembuhan dari Tuhan. Ayat 25 bilang, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya. Saudara, dia mengalami yang namanya terobosan. Karena ada orang-orang yang mau menerobos, membawa dia. Saudara, bagaimana? Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita, saya dan saudara, mengalami yang namanya terobosan? Yang pertama adalah kita harus memandang hidup kita berdasarkan dengan kacamata firman Tuhan, kacamata iman. Sama seperti Yosua dan Kaleb, ketika teman-temannya bilang tidak bisa untuk masuk ke negeri ini, orang-orangnya orang-orang raksasa dan terlalu mustahil, tidak mungkin. Tapi kemudian Yosua dan Kaleb bilang, kalau Tuhan berkehendak, maka mereka akan masuk dan Tuhan akan memberikan negeri yang berlimpah susu dan madunya ini kepada mereka. Mereka memandang dengan kacamata iman. Yang kedua adalah kita harus bangkit dari keterpurukan. Apakah yang sedang kita alami hari ini? Kesesakan hati apakah yang sedang kita alami? Mari kita bangkit dari rasa sakit hati, bangkit dari rasa kecewa, bangkit dari rasa segala sesuatu yang membuat saya dan saudara menjadi lemah. Mari kita bangkit, alami terobosan. Saudara, yang ketiga, raih janji Tuhan dengan iman. Haleluya. Yosua dan Kaleb membuktikan itu. Ketika mereka yang lain ragu,
Yosua dan Kaleb berkata, saya akan masuk ke sana. Tuhan berkehendak, maka Tuhan akan memberikan negeri itu kepada kita. Haleluya. Mereka meraih kemenangan, mereka meraih terobosan itu dengan iman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara alami. Tapi saya sangat percaya ketika kita mau menerobos sama seperti orang-orang yang ada di pasal 5 ini, Lukas pasal 5. Saudara, Tuhan akan menolong kita. Campur tangan Tuhan akan ada bagi saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan menerobos sama seperti orang-orang yang ada di pasal 5 ini, Lukas 5 ini. Kami mau menerobos dan mengalami pemulihan itu. Tidak peduli sebesar apakah masalah yang sedang saya dan saudara alami. Saya sangat percaya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau sanggup untuk memulihkan kami. Asalkan kami mau untuk Tuhan menerobos setiap Tuhan keganjalan-ganjalan hati kami, segala dosa kami mau terobos itu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan terus menguatkan kami, memberikan kami kekuatan, mengingatkan terus kami selalu untuk kami Tuhan kembali terus kepadamu, terus mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Mau berdoa untuk Tuhan setiap jemaat Tuhan yang tertanam dalam pelayanan ini, GPD Villa Melati Mas, Villa Melati Mas, Tuhan, hamba-Mu serahkan kehidupan mereka dalam tangan-Mu. Turunlah berkat-Mu Tuhan, berkat jasmani dan rohani Tuhan, curah atas kehidupan mereka. Setiap mata pencarian apapun yang dikerjakan Tuhan, mari Engkau turun tangan memberkatinya. Dalam nama Yesus, bagi yang tertutup jalan Tuhan, bukakan jalan. Bagi Tuhan yang sedang sakit penyakit, lemah tubuh Tuhan, mari Engkau turun tangan oleh bilur-bilur-Mu, disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami alami pemulihan hari ini. Kami mau berjalan di dalam iman. Kami mau melihat segala sesuatunya dengan kacamata firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama, berjalan bersama-sama dengan kami. Pegang tangan kami, karena kami tidak mampu, kami tidak berdaya tanpa Engkau. Kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan kendor. Haleluya.